daging asap 25.000 dari Mbak Afi. Sukses Mbak Afi. Kita saling Siomay 10.000. Sari dele 5.000 dari Mbak Alika. Kopi kesehatan 200.000 satu box dari Ibu Lucia. salad jelly. Oh, salad jelly buah 15.000. Ini Salad jelly aja. salad jelly aja 15.000 sama. Oh, 10.000. Oh, 10.000. Salad jelly 10.000, salad buah 15.000 dari Ibu Lucia. Ini apa gantungan kunci ta? Gantungan tas. Ya ampun, lucu ya, Rek. Rajutan homemade. Gantungan tas 5.000-an homemade Macam-macam buatan harganya. putrinya Bu Lucia. Kita untuk agensi Mas Turen juga. Body ya, kalau scrubnya untuk ngangkat dagingnya itu cuma 35.000. Yang glowing breads ya memang yang lagi Gurami bakar 20.000 dari Ayam Catering. apa yang lagi promo ini yang ada promo 50 diskon 50 free kasih satu dapat dua. Ini showernya kalau kita jual yang kalau di baterainya lebih murah. Kalau ini body lotion free shower 85. Segini 85. Iya. Apa itu body apa? Shower sama body lotion. Body lotion. Iya. Ini body butter. Segini dapat Assalamualaikum Mbak Vina. Iya, kenalkan aku Ita KD dari RW 1 Kalisari. Kita dari Yayasan Kanker Indonesia mau penyuluhan pagi ini. Oh iya, dengan Ibu Nah, Ibu Vina. Kalau Ibu dari ini sama dari Yayasan Kanker Indonesia. Oke, terima kasih, nanti akan memberikan penjelasan seputar gejala kanker. Ya. Oh, iya, semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih Bu Vina dan Ibu Ibu Eni. Thank you. Wahai pemilik nyawaku, bertahan lemah diriku ini. Berat ujian darimu, ku pasrahkan semua padamu. Baru ku sadar indah nikmat sehat itu. Tak pandai aku bersyukur, kini ku harapkan cintamu. Kata-kata cinta terucap indah, mengalir rezeki yang mengandung doaku. Sakit yang ku rasakan jadi benar dosaku. Bukit-bukit cinta air mataku, teringat semua yang kau beri untukku. Ampuni bila bersalah selama ini tiada Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak ibu-ibu semua ya. Prof, yang saya hormati Prof Amir, selamat datang. Gus Iwan ya, alhamdulillah Pak RT sama Pak Priyogo ditutup ya. Untuk nuhun 3 orang yang ganteng-ganteng ya soalnya telutok. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hari ini kita diberi kesempatan untuk acara untuk ibu-ibu sebetulnya, tidak ada untuk bapak-bapak ya. Ada. Oh ada ya, prostat. Acara mengenali dan mendeteksi gejala awal kanker prostat, kanker serviks, kanker payudara dan cara mencegahnya dari Yayasan Sosialisasi Kanker Indonesia. Ini dengan Yayasan Kanker itu sama ya? Oh beda, oh iya. Kebetulan saya kemarin diundang oleh Yayasan Kanker yang ada di Mulyorejo ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini kesempatan yang luar biasa. Selamat datang Pak RT 4 ya, matur nuwun Mas. Kesempatan yang sangat berharga bagi kita semua untuk dengan dini, dengan awal sekali untuk bagaimana kita mencegah datangnya. Lebih baik mencegah ya Bu ya, daripada nanti mengobati kan gitu. Semoga acara ini bisa diikuti dengan serius lah gitu ya, dengan serius agar bisa menjadi bekal kita dalam rangka untuk menjaga kesehatan kita masing-masing. Tapi kalau yang sudah berumur dia ya, atau yang sudah mengidap itu gimana caranya? Barangkali nanti bisa juga disampaikan ya. Ada dokternya? Ada dokternya di sini? Ada ya. Alhamdulillah. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Kami atas nama RW1 Mulyosari mengucapkan banyak terima kasih. Semoga acara ini tidak berhenti hanya di sini ya. Nanti ada barangkali ada agendanya untuk itu dalam setahun itu berapa kali di sini gitu ya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Panitia menyiapkan konsumsi? Oh ada. Terus dibawa pulang juga enggak ya? Oh, alhamdulillah. Terima kasih. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini diberkahi dan dirahmati Allah SWT. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semua? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, nikmat dan karunia-Nya lah kita dapat bersama-sama berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak RW 1 Kalisari, yang terhormat Ibu RW 1 Kalisari, yang kami hormati seluruh Bapak Ibu RT yang sudah berhadir di ruangan kita yang berberkah ini, yang kami sayangi dan yang kami cintai, seluruh warga RW 1 Kalisari yang mohon maaf dan mohon izin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah baik Bapak Ibu, pertama sekali kami sangat mengucapkan rasa syukur, banyak terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu yang sudah berkenan mengikuti sosialisasi tumor dan kanker pada saat siang hari ini dari Kota Surabaya, yang dimana kami berdua ini sama-sama ditugaskan dari Yayasan Kanker Indonesia. Bapak Ibu, apa saja tujuan dari Yayasan Kanker Indonesia? Mari sama-sama kita perhatikan. Tujuan dari Yayasan Kanker Indonesia yang pertama, memberikan informasi kepada masyarakat sedini mungkin secara langsung tentang pengertian kanker. Yang kedua, nanti akan kita kenali apa saja gejala kanker rahim pada wanita, kanker prostat khususnya pada pria, kanker payudara pada wanita dan tidak menutup kemungkinan pada pria, karena pria juga memiliki sel mamai ataupun organ payudara. Dan untuk di Kota Surabaya sendiri sudah sangat banyak kami temukan laki-laki yang sudah terkena kanker payudara. Nanti akan kami paparkan Bapak Ibu. Dan di akhir sosialisasi akan kita ajarkan bagaimana cara sehat agar kita semua terhindar dari yang
tumor dan kanker. Bapak Ibu, sebelum kita bahas terlalu jauh, saya mau tanya dulu. Bapak Ibu ada yang tahu nggak apa itu kanker? Kantong kering. Bapak Ibu setuju nggak kantong kering? Setuju ya? Nah Bapak Ibu, sekilas istilah dari kantong kering bisa kita benarkan. Karena apa? Siapapun yang terkena kanker, pejabat, orang kaya, artis sekalipun, kalau sudah terkena kanker, kantongnya bisa menjadi kering. Karena kenapa Bapak Ibu? Pengobatannya sangat mahal, dari puluhan juta, ratusan juta, bahkan ada yang menjual aset-aset hanya untuk kesembuhan kanker ini saja. Ini yang mengakibatkan kantong kering Bapak Ibu. Tetapi bagi yang kerja Bu, kantong keringnya tanggal 20 ke atas ya Bu ya. Kalau sudah akhir bulan baru kantong kering Bapak Ibu. Nah, secara medisnya kanker merupakan suatu perubahan sel yang normal menjadi tidak normal Bapak Ibu, atau yang kita sebut dengan abnormal. Dan kanker ini sifatnya tidak langsung mengganas. Contohnya Bapak Ibu pernah dengar atau pernah lihat masyarakat yang tidak ada gejala awal kanker tiba-tiba datang ke rumah sakit divonis dokter kanker stadium lanjut. Pernah dengar nggak Bapak Ibu seperti itu? Padahal nggak ada gejala awalnya. Karena kenapa Bapak Ibu? Kanker ini sifatnya tidak langsung ganas, tetapi kanker berawal dari tumor Bapak Ibu. Sedangkan tumor di tubuh manusia terbagi dua. Yang pertama tumor jinak, yang kedua tumor ganas Bapak Ibu. Nah, yang dimana tumor jinak ini pertumbuhannya sangat lambat, tidak sakit, bahkan tidak terasa. Tetapi apabila kita biarkan, tidak segera kita tangani, tumor jinak bisa berubah sifat menjadi tumor ganas Bapak Ibu. Kalau sudah ganas, barulah dinamakan dengan kanker atau cancer Bapak Ibu. Nah, kalau sudah ganas, kalau benjolannya sudah ganas, baru disebut dengan cancer. Yang dimana sel kanker bisa berpindah-pindah dari organ tubuh yang satu ke organ tubuh yang lainnya. Contohnya Bapak Ibu pernah lihat nggak orang yang sudah diangkat kankernya, beberapa bulan, beberapa tahun kemudian kankernya tumbuh lagi. Pernah lihat Bapak Ibu? Sering ya kita lihat di masyarakat, sudah diangkat kankernya, sudah dioperasi, sudah dikemoterapi, tapi tidak menutup kemungkinan kankernya bisa tumbuh di tempat lain. Karena kenapa? Sifat kanker bisa berpindah-pindah Bapak Ibu. Dan kanker ini saya tekankan bukanlah penyakit. Bapak Ibu, mindset kita sekarang harus diubah. Bahwasanya kanker bukanlah penyakit, tetapi sel kanker bagian dari tubuh makhluk hidup. Kita semua yang ada di ruangan ini, bahkan saya pun sudah punya sel kanker. Tetapi aktif atau tidaknya, ganas atau tidaknya sel kankernya tergantung pola hidup kita sehari-hari. Jadi setiap makhluk hidup yang sudah terlahir, dari ujung kepala sampai ujung kaki sudah punya sel kanker masing-masing Bapak Ibu. Nah, inilah yang harus kita bahas, bagaimana agar tidak aktif sel kanker pada tubuh kita Bapak Ibu. Dan tumor jinak, gejala awal dari kanker bisa tumbuh di mana saja di bagian tubuh manusia. Contoh tumor jinak, pundak bagian belakang, di lengan dan di kaki, di leher, bahkan di bahu. Atau bahasa masyarakat Jawanya disebut dengan uci-uci. Bapak Ibu ada yang tahu nggak uci-uci? Tahu ya, uci-uci itu benjolan yang tidak normal pada tubuh kita. Bapak Ibu, apabila punya anak, suami, istri yang sudah ada uci-ucinya, sekecil telur cicak pun jangan dibiarkan. Dimanapun letaknya, kalau sudah ada uci-uci, itu adalah tumor jinak yang mengarah ke kanker apabila tidak ditangani Bapak Ibu. Dan ternyata tumor jinak bisa tumbuh di bagian mata Bapak Ibu. Ini penyebab dari kanker mata. Ini lipoma yang tumbuhnya satu lapis di bawah lapisan kulit kita. Ini proses pengangkatan tumor, dan seperti inilah tumor jinak yang sudah berhasil diangkat. Jadi gejala awal kanker itu dia seperti lemak, seperti jeruan. Inilah gejala awal dari kanker. Pertanyaannya, kenapa bisa terjadi tumor atau kanker? Bapak Ibu, mari kita kenali faktor-faktor pemicunya. Kira-kira sebelum saya bahas satu persatu, Bapak Ibu ada yang tahu faktor pemicu kanker apa saja? Kira-kira? Benar sekali, makanan Bu. Makanan yang siap saji yang pakai bahan pengawet biasanya, atau pakai penyedap rasa. Nah, tetapi dari makanan itu masih golongan nomor 3. Menurut penelitian kedokteran, yang paling utama adalah genetik atau keturunan. Apabila salah satu anggota keluarga kita ada yang sudah pernah terkena kanker, contoh dari ayah, ibu, kakek, dan nenek kita, tidak menutup kemungkinan ini bisa diturunkan ke generasi selanjutnya Bapak Ibu. Jadi 80% itu adalah genetik. Selain dari genetik, faktor pendukungnya
kendaraan bermotor, asap-asap pabrik juga. Nah Bapak Ibu, kalau kita keluar itu usahakan pakai masker, jangan tunggu dalam keadaan pandemi COVID dulu baru pakai masker. Karena kenapa? Asap kendaraan bermotor, asap pabrik, apalagi asap rokok, inilah yang mengakibatkan paling sering kanker paru-paru, kanker nasofaring Bapak Ibu. Jadi usahakan kalau keluar apalagi ke jalan raya pakai maskernya Bapak Ibu, seperti itu. Selanjutnya di sini bahan fisika. Fisika ini suatu gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dari benda-benda canggih. Yang terdekat dengan kita apa Bapak Ibu? Benar, HP. Bapak Ibu apabila menggunakan HP lebih dari 30 menit sering nggak merasakan HP yang panas? Sering ya, apalagi nelpon terlalu lama. Biasanya HP yang panas kita pusing. Karena apa? Yang sudah menggunakan handphone lebih dari 30 menit ini sudah mengandung radiasi. Radiasi handphone inilah pemicu pada kanker otak Bapak Ibu. Apalagi penggunaannya sambil kita charger. Sering kita tanpa sadari kita terima telepon, sedang chattingan, tapi handphonenya dalam keadaan di charger. Ini nggak boleh Bapak Ibu. Radiasinya meningkat 1000 kali lipat dari penggunaan handphone yang panas tadi. Jadi usahakan kalau terima telepon, cabut dulu chargernya Bapak Ibu, seperti itu. Nah selanjutnya faktor pemicu kanker yang ketiga, makan makanan yang mengandung bahan pengawet. Salah satunya sering kita temukan pada formalin. Bapak Ibu, formalin sebenarnya pengawet apa? Air. Tetapi zaman sekarang banyak di luar oknum yang tidak bertanggung jawab mencampurkan formalin ke makanan siap saji. Paling sering kita temukan pada mie instan, makanan minuman awet, dan juga Bapak Ibu di sini ada boraks. Yang dimana boraks ini sering digunakan untuk zat pengenyal makanan. Paling sering kita temukan pada bakso. Ada yang suka bakso Bapak Ibu? Suka semua. Makanan favorit ya Bu ya. Dan juga di sini bahan pewarna buatan pada minuman dan makanan. Yang dimana bahan pewarna ini sering kita temukan pada jajanan anak-anak yang murah meriah. Apabila makanan minumannya kita pegang, pewarnanya menempel di tangan. Kita cuci pakai sabun pun susah hilang pewarnanya. Hati-hati Bapak Ibu, inilah salah satu pemicu dari kanker usus pada manusia Bapak Ibu. Nah selanjutnya faktor pemicu kanker yang terakhir, cara pengolahan dan penyajian makanan yang salah. Bapak Ibu saya mau tanya dulu, di rumah masak nasi menggunakan apa? Rice cooker, magicom. Kenapa Bapak Ibu alasannya? Praktis, cepat ya. Nah sebenarnya magicomnya nggak salah, tapi cara pengolahan masyarakat itu sering salah. Saya mau tanya ke Bapak Ibunya, saat mencolokkan nasi terlalu lama dalam magicom, pernah nggak menemukan nasi menguning tapi tidak berbau dan tidak basi? Pernah ya Bu ya? Itu apabila pencolokan terlalu lama biasanya. Nah nasi yang sudah menguning dalam magicom, biasanya nasi ini diapain Bapak Ibu? Dibuang, alhamdulillah Bu. Tapi ibu yang kreatif banyak yang diolah menjadi nasi goreng. Ada yang dijemur jadi arah. Benar sekali ya Bu ya. Nah ini nggak boleh. Perlu kita ketahui dari sekarang, nasi yang sudah menguning sudah mengandung jamur. Nama jamurnya Aspergillus flavus. Kalau kita konsumsi nasi yang menguning, ini yang mengakibatkan kanker pada pencernaan Bapak Ibu. Kenapa seseorang terkena kanker pencernaan? Salah satunya sering mengkonsumsi nasi yang sudah menguning Bapak Ibu. Nah mencolokkan nasi dalam magicom tidak boleh lebih dari 4-5 jam Bapak Ibu. Jangan dibiasakan mencolokkan nasi dari pagi ke siang, siang ke malam, bahkan ada yang sampai pagi lagi mencolokkan Bapak Ibu. Ini nggak boleh. Ini yang mengakibatkan tumbuhnya jamur Aspergillus flavus. Usahakan setelah makan pagi, colokannya dicabut. Pas mau makan siang agar tetap panas, boleh dicolokin kembali seperti itu. Jadi jangan biasakan sampai lebih dari 5 jam Bapak Ibu. Nah selanjutnya penggunaan minyak goreng tidak boleh lebih dari 3 kali pemakaian. Ibu-ibu khususnya yang suka memasak di dapur, ada nggak yang sekali menggoreng besoknya diulang sampai menghitam minyaknya? Ada nggak yang seperti itu? Ada, banyak. Iya, saya yakin pasti banyak ya. Nah, tetapi dari sekarang kan perlu kita ketahui, minyak goreng tidak boleh lebih dari 3 kali pemakaian. Karena kenapa? Minyak goreng yang sudah lebih dari 3 kali pemakaian sudah mengandung zat radikal bebas. Zat radikal bebas inilah salah satu pemicu kanker yang paling cepat di tubuh manusia Bapak Ibu. Jadi usahakan sekali 2 kali penggorengan itu harus sudah habis, sudah diganti minyaknya seperti itu. Nah dari faktor-faktor tersebut akibatnya seperti inilah kanker yang menimpa tubuh manusia.
kanker leher rahim, kanker prostat, kanker tenggorokan, kanker payudara, kanker darah, dan juga ada juga pada anak-anak yang baru lahir. Kanker ini tidak memandang usia, tidak memandang jenis kelamin. Siapapun dan kapanpun berisiko terkena kanker kalau pola hidupnya tidak sehat sehari-hari, Bapak Ibu. Nah, pertama di sini kita kenali kanker prostat. Kanker prostat ini terjadi hanya pada bapak-bapaknya saja. Nanti ibunya yang tidak ada suaminya di sini sampaikan kepada suaminya. Yang dimana kanker prostat ini merupakan jenis kanker pembunuh nomor 3 bagi kaum pria setelah stroke dan jantung. Menurut riset kesehatan dunia saat ini, pembunuh tertinggi pada pria di dunia yang pertama stroke, yang kedua jantung, yang ketiga kanker prostat. Yang dimana kanker prostat ini tumbuhnya tumor pada kelenjar prostat dan ditemukan khususnya pada pria saja. Namun Bapak Ibu, yang paling penting kita kenali dulu, pria seperti apa saja pria yang berisiko tinggi terkena kanker prostat. Ibu-ibu diperhatikan ada nggak ciri-ciri pada suaminya di rumah? Menurut riset kesehatan dunia, pria yang sangat berisiko tinggi terkena kanker prostat, yang pertama pria yang berkulit hitam. Ada nggak suaminya kulit hitam? Aman putih, aman kuning. Alhamdulillah. Bapaknya? Oh, bapaknya nggak ada yang hitam, Bu. Saya yakin bapaknya nggak hitam, suami ibunya pun nggak hitam, tapi sawo mateng, hitam-hitam manis ya, Bu ya. Hilang manisnya tinggal hitamnya aja. Yang kedua, pria yang berprofesi sebagai supir, petani, orang kantoran, atau yang duduknya lebih dari 8 jam sehari, atau pria yang suka mengangkat beban berat melebihi berat badannya sendiri. Yang ketiga, pria yang suka minum-minum keras atau pria yang perokok aktif. Dan yang terakhir Bapak Ibu, mohon maaf sekali ini harus kami sampaikan bagi yang sudah menikah, hubungan intim suami istri yang sangat jarang, atau pria terlalu sering menahan dan menunda hasratnya. Nah, jadi nggak boleh ya Pak ya, tidak boleh menunda-nunda hasrat. Minimal yang harmonis dalam rumah tangga, menurut riset kesehatan, minimal 1 kali dalam seminggu. Kenapa Bapak Ibu? Untuk menghindari penumpukan cairan pada prostatnya. Aman Bu? Aman. Aman di rumah? Aman ya Pak ya? Aman ya Bu ya? Nah, karena kenapa Bapak Ibu? Menurut riset kesehatannya, pria memproduksi 6-200 juta sel sperma dalam sehari-hari. Apabila tidak tersalurkan, ini yang mengakibatkan penumpukan cairan dalam prostat. Jadi minimal 1 kali dalam seminggu ini harus sudah tersalurkan Bapak Ibu. Aman ya? Aman ya? Pasti ibunya aman ya? Saya yakin juga aman. Nah, selanjutnya di sini, mari kita kenali gejala awal kanker prostat. Ibunya sampaikan ke suaminya, ada nggak merasakan salah satu gejalanya? Yang pertama, susah buang air kecil, atau terlalu sering buang air kecil tersendat dan tidak tuntas. Bahasa masyarakatnya Anyang-anyang. benar sekali Bu, anyang-anyangan. Yang kedua, setelah bapaknya anyang-anyangan, nanti akan sakit di bawah perut, sakit di bawah punggung, sakit di pangkal paha. Nah, kalau sudah terjadi gejala yang kedua ini, kalau tidak segera ditangani, akan terjadi hematuria, kencing darah bercampur nanah. Kalau bapaknya sudah hematuria, ini sangat sulit pengobatannya Bapak Ibu. Dibawa pun ke dokter ini sangat sulit pengobatannya. Contohnya, mohon maaf sekali ini yang kami temukan di Kecamatan Genteng, Kota Surabaya. Mohon maaf sekali Bapak Ibu. Ini pasien kami kunjungi sudah stadium 3B. Karena kenapa? Ini bapaknya awalnya kencing anyang-anyangan, tidak mau diperiksakan, tidak mau ke puskesmas, tidak mau ke rumah sakit. Akibatnya prostatnya bengkak Bapak Ibu, karena terjadi penumpukan cairan tadi seperti itu. Dan ini yang kami temukan kemarin, ini pasien kami di Kecamatan Wonokromo. Ini yang sudah stadium 4B, stadium lanjut, dikunjungi sama tim saya langsung. Ini yang sudah pecah, berdarah, bernanah Bapak Ibu. Nah, makanya saya sampaikan, ibunya sampaikan ke suaminya, kalau sudah kencing anyang-anyangan, sakit di bawah perut, sakit di bawah punggung, apalagi sering sakit di pangkal paha. Apalagi dia saat buang air kecil nyeri, terasa nyeri alat kelaminnya, inilah gejala awal dari kanker prostat Bapak Ibu, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk materi yang kedua, waspada kanker serviks. Ibu-ibu, kenapa harus waspada? Karena kanker serviks ini pembunuh pertama bagi kita kaum wanita. Menurut riset kesehatan dunianya, setiap 2 menit di dunia, 1 wanita meninggal karena terserang kanker serviks. Dan setiap 1 jam di Indonesia, 1 wanita yang meninggal karena terserang kanker serviks.
Ibu-ibu, ini gambaran rahim wanita yang masih normal. Di rahim wanita ini ada 2 titik yang paling rentan terkena kanker. Di mana saja? Menurut kedokterannya, yang pertama di leher rahim atau yang disebut dengan kanker serviks. Ibu-ibu pernah dengar kanker serviks nggak? Pernah ya? Kita kenali wanita seperti apa saja wanita yang berisiko tinggi terkena kanker serviks. Yang pertama, wanita yang sering bergonta-ganti pasangan atau wanita yang liar, ya Bu ya. Yang kedua, wanita yang melakukan seks bebas di bawah usia 16 tahun atau wanita yang menikah terlalu dini. Ibu-ibu, saya sampaikan yang punya anak gadis di rumah, jangan terlalu cepat dinikahkan, minimal usia 19 tahun. Karena kenapa? Menurut riset kesehatannya, kalau belum 19 tahun, rahimnya belum siap dibuahi. Rahim wanita kalau belum siap dibuahi, nanti akan pecah ibu-ibu. Kita khawatirkan bisa mengarah ke kanker serviks seperti itu. Jadi minimal usia 19 tahun, itu baru rahimnya matang seperti itu. Nah yang ketiga, wanita yang tidak pernah menjaga kebersihan alat kelaminnya atau wanita yang jorok. Ibu-ibu PKK, saya mau tanya dulu, kira-kira poin nomor 3, ibu-ibunya aman nggak? Poin nomor 3 aman, bersih semua ya, saya yakin bersih semua. Tapi saya jelaskan dulu Bu, bagaimana yang dikategorikan wanita yang jorok. Mohon maaf sekali, ibu-ibu yang menggunakan pakaian dalam yang sudah lembab, apalagi jam 1 siang, biasanya kan kalau kita aktivitas jam 12, jam 1 siang kan itu sudah lembab ya. Nah ini nggak boleh ditunda menggantinya sampai mandi sore. Karena kenapa? Pakaian dalam yang sudah lembab sudah mengandung bakteri, nama bakterinya papiloma. Apabila bakteri papiloma masuk ke dalam rahim wanita, dapat mengakibatkan penebalan pada dinding rahim. Jadi usahakan ibu-ibu kalau sudah lembab tengah hari, pada siang hari segera diganti, jangan tunda sampai mandi sore. Yang kedua, mohon maaf sekali, panjangnya rambut pada kewanitaan tidak boleh lebih dari 3 cm. Karena kalau terlalu panjang Bu, ini tempat tumbuhnya jamur dan bakteri papiloma. Dan tidak boleh digundul sampai habis. Karena kenapa? Fungsinya ada untuk memfiltersasi bakteri yang masuk ke rahim. Jadi tidak boleh terlalu panjang, tidak boleh terlalu digundul, rapikan saja. Jangan dibawa ke salon ya Bu ya. Nah selanjutnya di sini, mari kita kenali wanita yang berisiko tinggi terkena kanker di hidung telur atau ovarium wanita. Wanita yang seperti apa saja yang berisiko terkena kanker hidung telur? Yang pertama, wanita yang menggunakan alat kontrasepsi pil KB lebih dari 5 tahun pemakaian. Ibu-ibu boleh pakai pil KB, tapi sebelum 5 tahun itu wajib diselang-seling ganti seperti itu. Yang kedua, wanita yang terus bekerja shift di malam hari atau wanita yang suka begadang, yang tidurnya di atas jam 12 malam. Nah, kalau tidurnya di atas jam 12 malam, hormon estrogen kita tidak bisa bekerja dengan sempurna. Apabila hormon estrogen rusak pada wanita, dapat mengakibatkan tumbuhnya miom dan kista. Ada yang tahu nggak Bapak Ibu miom dan kista? Pernah dengar ya miom dan kista ya? Perbedaannya apa? Miom adalah daging tubuh, sedangkan kista gelembung berupa cairan darah dan nanah. Salah satu pasien kami di rumah sakit yang sudah berhasil kami angkat rahimnya. Ini karena apa? Rahimnya sudah stadium 4B, pecah berdarah bernanah. Ini jalan satu-satunya disarankan dokter pengangkatan rahim ibu-ibu. Dan ini yang kami temukan kemarin polip. Ibu-ibu, polip itu bukan hanya tumbuh di hidung saja. Biasanya kan masyarakat taunya polip di hidung ya. Tetapi ternyata Bapak Ibu, polip itu bisa tumbuh di bibir kemaluan wanita. Wanita yang seperti apa? Wanita yang suka mengulur mengganti pakaian dalam yang sudah lembab pada siang hari. Yang kedua, wanita yang suka menggunting rambut kemaluan sampai habis. Ini yang mengakibatkan tumbuhnya polip ibu-ibu. Dan polip ini rasanya sangat gatal. Kebiasaan masyarakat kalau belum terlalu sakit tidak mau diperiksakan ke tenaga kesehatan. Sampai yang kami temukan di Balas Kumprik, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya. Mohon maaf sekali Bapak Ibu pecah seperti ini. Mohon maaf sekali. Awalnya ini polip ibu-ibu, tapi karena digaruk dibiarkan tidak diperiksakan ke rumah sakit sampai rahimnya pecah ibu sepertinya. Nah kalau sudah seperti ini tidak ada pengobatannya. Jalan satu-satunya pasti disarankan dokter untuk pengangkatan rahim. Jadi ibu-ibunya jangan suka mengulur mengganti pakaian dalam yang sudah lembab seperti itu. Dan ini perbedaan rahim yang masih normal, ini rahim yang sudah terkena kista. Salah satu pasien kami di Kota Surabaya, ini ibunya sudah lansia, usia 62 tahun, tapi terkena kista. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kanker
kanker ini bukan hanya untuk yang usia muda saja, bahkan yang sudah lansia pun banyak yang kami temukan. Ini ibunya usia 62 tahun, berat kistanya di perutnya mencapai hingga 30 kg. Sangat berat ya Bu ya, lebih berat dari orang hamil. Ini kami temukan kemarin bersama Dinas Kesehatan Kota Surabaya, berat kistanya mencapai hingga 40 kg ibu-ibu. Ini lagi lebih berat seperti orang hamil. Bahkan ini sudah kami rujuk ke rumah sakit, alhamdulillah sudah berhasil dioperasi. Pengangkatan tumor kandungan kista yang beratnya mencapai hingga 40 kg ibu-ibu. Padahal ini sudah tua Bu. Jadi kita jangan berpikiran saya sudah tua, bukan yang muda saja, bahkan yang tua pun banyak yang sudah terkena kanker seperti itu. Dan ini yang kami temukan kistanya beratnya 8 kg. Ini yang dimarahin ibu-ibu. Kalau kista isinya cairan darah dan nanah yang sudah busuk. Tapi kalau miom kita sayat, kita potong, kita hancurkan, tetap berbentuk seperti daging. Itulah perbedaan kista dan miom ibu-ibu seperti itu. Dan ini penderita kanker serviks yang masih gadis, masih usia 25 tahun, belum menikah, sudah terkena kanker serviks. Salah satunya apa? Tidak menjaga pola hidup, faktor genetik, dan sering bergonta-ganti pasangan ibu-ibu. Jadi itu salah satunya juga. Wanita yang liar itu sangat berisiko terkena kanker serviks ibu-ibu seperti itu. Dan untuk gejala kanker rahim, ibu-ibu yang diperhatikan, ada nggak merasakan gejala-gejala ini? Yang sering kami screening di rumah sakit, gejala umum pada penderita kanker rahim. Yang pertama, keputihan yang terus-menerus. Keputihan ini ibu-ibu tidak boleh berwarna, tidak boleh gatal-gatal, apalagi sampai berbau. Jadi nggak boleh. Keputihan yang normal itu dia warna bening. Yang kedua, wanita yang setelah melakukan hubungan intim keluar cairan warna kecoklatan bercampur darah. Jadi ibu mohon maaf, setelah melakukan hubungan intim perhatikan ada nggak bercak-bercak kecoklatan, ada nggak darah yang keluar. Ini yang mengakibatkan kanker rahim. Yang ketiga, iritasi di sekitar alat kelaminnya. Nah ibu-ibu, sebelum kita terkena kanker rahim bisa kita periksa dengan cara apa? Pap smear dan IVA test. Ada yang pernah melakukan ini Bu? Untuk melihat gejala kanker rahim? Ada. Pap smear. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Kami informasikan pap smear ini biasanya ada di klinik seperti di Prodia, di Pramita ada. Tapi kalau IVA test ini sudah gratis. Ini program dari Puskesmas. Bahkan Puskesmas kecamatan sini itu sudah punya IVA test Bu. Kalau ibu-ibunya mau silakan, ini sudah BPJS, sudah gratis. Jadi nanti ibu diperiksa, terlihat ada nggak di sana gejala-gejala atau bibit-bibit kanker di rahim kita. Silakan ke Puskesmas, ini gratis Bu, IVA test. Tapi kalau mau yang lebih akurat, itu lebih akuratnya pap smear. Ini biasanya di Prodia, di Pramita, di rumah sakit ada alatnya seperti itu. Nah selanjutnya kita masuk materi yang terakhir, kanker payudara. Kanker payudara ini saya sampaikan lagi, saya ingatkan kembali bukan hanya untuk wanita. Nanti saya paparkan di Kota Surabaya yang kami temukan bapak-bapak yang sudah terkena kanker payudara. Namun kita bahas dulu, yang paling tinggi 80% kanker payudara ini sering terjadi pada wanita. Kita lihat wanita seperti apa saja. Yang pertama, wanita yang setelah melahirkan tidak mau menyusui bayinya. Banyak ya Bu ya. Apalagi ibu zaman sekarang yang sibuk aktivitas di luar. Anaknya dititip seharian, tidak dikasih ASI, diganti sama susu formula. Kenapa? Terjadinya penumpukan ASI dalam payudara wanita ini yang mengakibatkan benjolan atau tumor jinak ibu-ibu. Jadi minimal kasih ASI ke bayinya minimal 6 bulan. Yang kedua, ada pun wanita yang mau menyusui tetapi dengan sebelah payudara. Banyak juga ibu-ibu ini sebelah kanan aja atau sebelah kiri aja mungkin. Ini juga nggak boleh karena terjadi penumpukan ASI juga seperti itu. Yang ketiga, ternyata menurut penelitiannya obesitas atau kegemukan bisa memicu tumbuhnya sel kanker payudara. Jadi ibu nggak boleh terlalu gemuk, jaga ya Bu ya, sering olahraga seperti itu. Nah untuk gejala kanker payudara, yang pertama adanya benjolan di bagian payudara. Benjolan ini sifatnya ada yang menetap, ada yang berpindah-pindah, ada yang keras, ada yang lunak Bapak Ibu. Yang kedua, adanya bintik-bintik dan putih-putih di sekitar kulit payudara. Biasanya bintik-bintik ini dia seperti luka bakar, kemerahan. Dan biasanya kalau sudah kemerahan kulit payudaranya, nanti mohon maaf putihnya masuk ke dalam. Putih masuk ke dalam, kulitnya keriput seperti kulit jeruk, itu sudah dipastikan kanker payudara ibu-ibu. Dan yang ketiga, adanya rasa gatal yang berlebihan di dalam maupun di luar kulit payudara. Nah ibu-ibu, bapak-bapak saya sampaikan ini sama laki-laki dan perempuan gejalanya sama. Saat kita keringatan tengah hari,
nanti kita keringatan, kita garuk, semakin gatal payudaranya, itulah gejala pasti dari kanker payudara Bapak Ibu, seperti itu. Contoh yang seperti ini, mohon maaf sekali, ini pasien kami kelihatan masih normal, tapi ini sudah stadium 1, mengeras dan membengkak. Akibat dibiarkan dia seperti luka bakar, kemerahan Bapak Ibu. Ini yang saya bilang tadi seperti kutil-kutil kemerahan. Nanti jika sudah seperti ini kondisinya, tidak segera ditangani, pasti nanti akan pecah Bapak Ibu. Tidak akan lama, beberapa minggu akan pecah sampai seperti ini nanti terjadi pecah berdarah-darah. Kalau sudah seperti ini, jalan satu-satunya harus diangkat atau dipotong payudaranya gitu. Ini yang kami temukan, kebetulan bapaknya pekerja kantor dinas di kota Surabaya. Kenapa laki-laki berisiko terkena kanker payudara? Yang pertama, laki-laki yang sudah ada genetik atau keturunan. Jadi ibu bukan hanya untuk anak laki-laki, anak perempuan saja, anak laki-laki, cucu laki-laki juga berisiko terkena kanker kalau sudah ada keturunannya terkena kanker. Yang kedua, laki-laki yang suka meletakkan HP di saku-saku baju. Jadi handphone tidak boleh diletakkan di saku baju, sampaikan ke suaminya Bu, karena handphone adalah bahan fisika yang mengandung radiasi. Sementara radiasi adalah pemicu kanker di tubuh kita. Kalau bapaknya meletakkan di saku celana, bapaknya bisa terkena kanker prostat. Jadi nggak boleh. Bagusnya bagaimana? Kasih tas kecil atau mungkin casing yang tebal, itu lebih aman Bapak Ibu, seperti itu. Ini kemarin kami temukan bersama Puskesmas Menur Kota Surabaya. Menurut Bapak Ibu, pasien kami ini laki-laki atau perempuan? Benar, laki-laki. Kami temukan di Puskesmas. Ini sudah stadium 3B. Datang ke Puskesmas sudah keadaan dalam stadium 3B. Alhamdulillah kami bantu rujuk ke rumah sakit, sudah berhasil dioperasi dengan bersih. Namun Bapak Ibu, kami tekankan di sini, operasi tidak menjamin 100% kesembuhan. Sering kita lihat di masyarakat, sudah dioperasi, sudah diangkat kankernya, tapi tumbuh lagi kankernya. Karena apa? Pemotongan kanker sama seperti memotong rumput. Rumput yang kita potong, akarnya masih tinggal di tanah. Makanya dia rumputnya tumbuh. Kanker ini pun yang dipotong dokter di rumah sakit bagian yang busuknya saja. Sementara sel kankernya masih tinggal di dalam tubuh kita. Makanya pasien kanker yang sudah dioperasi disarankan dokter untuk apa Bapak Ibu? Benar, kemoterapi untuk mematikan sel kanker. Tapi imun tubuhnya, kalau ada yang nggak kuat imun tubuhnya, itu bisa sel normalnya termatikan. Makanya penderita kanker yang di kemoterapi rambutnya rontok sampai gundul, kulitnya kurus kering, kulit menghitam, kuku menghitam. Karena kenapa? Tidak sanggup melawan dari kemoterapi tadi. Jadi selain mematikan sel kanker, kemoterapi juga bisa mematikan sel normal seperti itu. Nah Bapak Ibu, contohnya seperti ini. Setelah kami angkat payudaranya, operasi kedua payudaranya, 3 bulan setelah itu tumbuh lagi kanker kelenjar getah bening. Bahkan itu sampai busuk ke area belakang Ibu. Padahal dia sudah kami operasi. Tapi karena tidak menjaga pola hidup, itu bisa tumbuh kankernya lagi seperti itu. Nah Bapak Ibu, bagian terpenting dari sosialisasi kami himbau kepada Bapak Ibu yang ada di sini, apabila menemukan penderita kanker, mana tahu ada saudara, tetangga, masyarakat, apapun jenis kankernya, boleh laporkan ke Yayasan Kanker Indonesia. Karena kami selain memberikan penyuluhan juga memberikan bakti sosial, memberikan dana bantuan kepada penderita kanker Bapak Ibu. Jadi monggo silakan nanti dilaporkan apabila ada masyarakatnya yang sudah terkena kanker. Apa saja jenis kankernya boleh. Nah contohnya seperti ini. Bulan kemarin kami memberikan dana bantuan bersama Kapolres dan Bayangkari di Kabupaten Pasuruan. Dan ini kemarin kami menemukan penderita kanker payudara bersama BNN Provinsi Jawa Timur. Ini kemarin kami berikan dana bantuan bersama Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Ini bersama Kapolres Kota Batu Jawa Timur, bersama dokter-dokter spesialis kanker yang ada di rumah sakit, dan bersama Kejaksaan Tinggi Kota Surabaya. Jadi ibu-ibu, kami bukan hanya di RW saja, tapi kalau biasanya Senin sampai Jumat itu kami sosialisasi di kantor dinas. Seperti itu. Kemarin juga bersama Kejaksaan Tinggi, baru minggu kemarin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, sebelum kita terkena kanker payudara, bisa kita deteksi dengan cara apa? Mamografi dan skema sadari. Bapak Ibu, ada yang pernah mamografi enggak? Mamografi itu dia seperti ini alatnya. Biasanya ini di rumah sakit, payudara kita dicipik ke dalam alat. Gunanya untuk apa? Untuk melihat apakah ada gejala-gejala kanker payudara. Ada yang pernah Bu melakukan ini? Belum ya Bu ya? Ini nama alatnya mammografi. Tetapi sayangnya ini belum di-cover BPJS. Sekali pemeriksaannya sekitar 600.000. Kalau Bapak Ibunya mau, silakan boleh periksakan ke rumah
benjolan, ada nggak di sana gejala-gejala awal kanker yang mulai aktif seperti itu. Jadi kita mencegah ibu-ibu. Tapi kalau tidak mau berbayar, bisa dengan cara yang gratis, yaitu skema sadari, sadar memeriksa payudara sendiri. Tahu caranya Bu? Skema sadari? Tahu ya? Saat kita mandi pakai sabun ya Bu, ya itu kan lebih licin ya terasa. Nanti putar searah putaran jarum jam, tekan sekuat mungkin. Ada nggak benjolan yang menetap atau berpindah-pindah, benjolan yang keras atau yang lunak? Karena inilah gejala-gejala awal dari kanker payudara seperti itu. Saat mandi cari kiri kanan Bu, ada nggak benjolan? Nah, penyuluhan ini sudah kami lakukan di beberapa tempat di kota Surabaya. Kemarin saya juga memberikan penyuluhan bersama Kodam 5 Brawijaya, bersama Polda Jawa Timur. Ini kemarin bersama Angkatan Laut di Perak. Ini bersama Puspendarwal yang ada di Juanda kami memberikan penyuluhan. Ini bersama Angkatan Udara Kota Surabaya, bersama BNN Provinsi Jawa Timur, dan juga bersama seluruh kecamatan kelurahan yang ada di Kota Surabaya. Mungkin Bapak Ibu ada yang merasa informasi kami penting, boleh kami diundang, mungkin ada persatuannya seperti di pengajian, mungkin ibu yang di gereja, dan hari Minggu kami juga isi gereja Bu. Di gereja juga kami penyuluhan, karena kenapa? Terkadang kita nggak tahu anggota perkumpulan kita itu ada yang sudah terkena kanker. Jadi mungkin di saat kami penyuluhan boleh langsung laporan ke kami seperti itu. Jadi boleh ibu-ibu. Atau mungkin mau diundang ke tempat-tempat arisan atau perkumpulan yang lain juga boleh, seperti di sekolah-sekolah. Dan penyuluhan ini bukan hanya kami lakukan bersama orang-orang umum saja, tapi bersama puskesmas, bersama seluruh puskesmas yang ada di Kota Surabaya, bersama dinas kesehatan juga sudah kami berikan penyuluhan ibu-ibu seperti itu. Jadi kami tidak pilih-pilih tempat, kemanapun kami diundang penyuluhan itu tetap kami isi seperti itu. Nah selanjutnya ibu-ibu, sekarang setuju nggak kalau kita mencegah lebih baik daripada mengobati? Setuju nggak ibu-ibu? Setuju ya. Nah ibu-ibu, sekarang kita waktunya mencegah lebih baik daripada mengobati. Kenapa? Ibu-ibu perlu diingat lagi, dari ujung kepala sampai ujung kaki kita sudah punya sel kanker di tubuh masing-masing. Dan tiap hari kita konsumsi makanan yang berpengawet, penyedap rasa, ini yang mengakibatkan tumbuhnya sel kanker di tubuh kita. Nah jadi bagaimana caranya untuk mencegah tumor dan kanker? Ada 2 preventif. Yang pertama, kita lakukan pencegahan dari luar diri kita sendiri, yaitu dengan cara lakukan pola makan yang sehat dan teratur. Yang kedua, konsumsi makanan yang berserat tinggi seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang ketiga, hindari makanan yang berlemak tinggi seperti daging dan jeroan. Yang keempat, hindari makanan yang mengandung zat karsinogen atau bahan pengawet. Yang kelima, sempurnakan dengan olahraga secara teratur. Ini untuk mencegah kanker dari luar diri kita. Yang paling sulit kita hindari poin nomor berapa untuk sehari-harinya? Kira-kira poin? Pola makan ya Bu ya, makan makanan yang mengandung bahan pengawet ya Bu ya. Benar sekali Bu. Menurut survei lapangan kami, yang paling sulit dihindari sejauh ini adalah poin nomor 4, menghindari makanan yang mengandung bahan pengawet. Contohnya aja, ibu-ibu masak di dapur, ada nggak yang pakai penyedap rasa, kaldu ayam, micin, ada nggak yang pakai itu? Ada. Itu masih contoh kecil Bu. Kita lihat sekarang di luaran, saat kita makan saji, makan KFC, McD, Pizza Hut, tidak ada yang tidak pakai penyedap rasa Bapak Ibu. Itu sudah sangat sulit dihindari untuk zaman sekarang, karena itu memang sudah kebiasaan masyarakat. Kalau tidak pakai micin, tidak pakai penyedap rasa kan nggak enak ya Bapak Ibu ya. Nah itulah zaman sekarang yang perlu kita hindari. Tapi kalau sulit menghindari bahan pengawet, jangan khawatir Bapak Ibu, kita bisa mencegah tumor dan kanker dari dalam diri kita sendiri. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara lakukan suntik imunisasi kekebalan tubuh. Suntiknya dilakukan 3 kali selama 6 bulan. Nama vaksin kankernya HPV, Human Papilloma Virus. Ada yang pernah vaksin nggak Bapak Ibu? Vaksin kanker? Belum ya Bu ya? Vaksin kanker ini kalau ibu-ibunya punya cucu kelas 5, kelas 6 SD, itu sudah divaksin dari puskesmas secara gratis. Sudah ya Bu ya? Yang di lengan
itu biasanya dari puskesmas vaksin HPV. Tapi kalau tidak mau berbayar, kalau kita ibu yang ke rumah sakit itu berbayar. Sekali vaksinnya menggunakan dana 2.100.000 vaksin HPV. Tapi anak sekolah di seluruh kota Surabaya itu sudah divaksin dari pemerintah. Tapi kalau kita yang ke rumah sakit vaksinnya sekali vaksin 2.100.000, 3 kali vaksin menggunakan dana sekitar 6 juta. Kira-kira mahal nggak vaksin HPV kanker ini Bapak Ibu? Mahal ya, relatif mungkin tergantung ekonomi masing-masing. Jadi Ibu, kebetulan vaksin HPV ini hanya untuk pencegahan kanker serviks saja. Nah, yang tidak mau mengeluarkan dana dan bapaknya tidak bisa vaksin ini karena vaksin HPV ini untuk kanker serviks, kita bisa beralih dengan yang kedua. Poin yang nomor 2 ini sama persis dengan vaksin HPV, tapi bisa Bapak Ibu temukan di sekitar lingkungan masyarakat sendiri. Dengan cara apa? Mengkonsumsi tumbuhan alami yang mengandung zat anti kanker. Nama zat anti kankernya RIP, ribosom inacting protein. Tumbuhan ini sama persis dengan vaksin kanker. Ada yang tahu nggak Bapak Ibu nama tumbuhannya apa saja? Nama tumbuhan yang mengandung zat anti kanker. Apa namanya Bapak Ibu? Benar, daun sirsak 35%. Kelor, benar Bu, 35%. Talas, benar sekali Pak. Nah itu sama-sama 35%. Itu sudah ada pencegahan zat anti kankernya. Tapi dari ketiga tumbuhan ini Bapak Ibu ada lagi yang lebih tinggi khasiatnya. Kita lihat Bapak Ibu tumbuhannya. Sebelum kita lihat tumbuhannya, kita kenali dulu apa saja fungsi tumbuhan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, mampu memblokir pertumbuhan sel kanker. Yang kedua, mampu menonaktifkan perkembangan sel kanker. Yang ketiga, mematikan sel kanker sampai ke akar-akarnya tanpa merusak jaringan sel normal yang berada di sekitar tubuh kita. Nah, tumbuhan yang pertama, penemuan dari Persatuan Kedokteran Indonesia mengandung 50% zat anti kanker. Apa namanya Bapak Ibu? Tadi kelor, daun sirsak, talas itu 35%, tapi ini sudah 50%. Sudah. Ini keladi Bapak Ibu. Keladi tikus. Ya benar sekali. Ada nggak yang tahu tumbuhan ini Bapak Ibu? Hijau. Ya banyak sekali. Di desa Yang ada merahnya enggak? yang ada berair-air. Oh, yang hijau. Ya benar. Yang ada Di desa merahnya, bukan banyak ya, sekali berarti ya? ibunya. Tapi kalau di Surabaya kayaknya sulit ya Bu. Karena Biasa tumbuh di apa Bu? Keladi tikus Bu. Oh sejenis keladi. Yang keladi ini tuh dia ada 27 macam. Jadi yang sudah diteliti oleh kedokteran seluruh Indonesia, yang ada 50% zat anti kankernya hanya keladi tikus. Keladi tikus untuk Nah, mencegah kanker 50%. Kalau untuk kelor, daun sirsak 35%. Akarnya saja yang kita buang. Cari keladi Setelah itu, tikus. kita rebus, kita rendam di dalam larutan air kunyit 1 kali 24 jam. Kenapa? Keladi ini kan dia ada getahnya Bu. Getahnya ini kan kalau dikonsumsi langsung gatal di tenggorokan. Nah makanya untuk menetralisir getahnya itu direndam di dalam larutan air kunyit 1 kali 24 jam. Setelah direndam, keringkan dalam ruangan seperti ini, jangan terkena sinar matahari. Hanya diangin-anginkan saja. Kalau sudah kering nanti kan bentuknya seperti rempah-rempah ya Bu ya. Kalau sudah kering kan coklat. Nah nanti dosisnya untuk kita semua pencegahan pengganti vaksin HPV yang di rumah sakit, ambil 1 genggam atau ukuran 100 gram, 1 ons ya, rebus dengan 1 gelas air. 1 gelas air itu biasanya ukurannya 250 ml, 1 gelas aqua Bu. Nah sampai mendidih, nanti yang sudah mendidih ini saring, minum 1 gelas sehari, konsisten selama 6 bulan, menyamakan khasiatnya dengan vaksin HPV yang ada di rumah sakit. Kalau vaksin HPV itu hanya mencegah kanker serviks, tapi kalau keladi tikus ini laki-laki dan perempuan bisa dikonsumsi untuk mencegah semua jenis kanker. Ada nggak keladi tikus yang Bapak Ibu? Sulit nggak ditemukan? Sulit ya Bu ya, karena kan Surabaya ini panas ya Bu ya. Ini tempat tingginya di daerah-daerah yang dingin, seperti tempat berair-air gitu. Saya yakin ini sulit ditemukan. Tapi kalau sulit ditemukan jangan khawatir Bapak Ibu. Ada tumbuhan yang kedua. Sama-sama penemuan kedokteran Persatuan seluruh Indonesia mengandung 50% zat anti kanker. Apa namanya Bapak Ibu? Ini sama-sama 50%, sama dengan keladi tikus. Tapi ini benalu atau padi.
pohon benalu. mangga. Nah, pertanyaan ibunya bagus sekali, benalu apa dulu? Tetapi tidak semua jenis benalu. Yang sudah diteliti kedokteran, sudah ada jurnalnya, benalu yang tumbuh di pohon teh dan benalu yang tumbuh di pohon kopi. Oh, yang sering kan di pohon mangga ya. Pohon mangga nggak bisa dibuat. Pohon teh dan Benalu yang tumbuh di pohon kopi dan juga pohon teh. Bukan benalu yang sulit tumbuh ya. di Ada di Malang, di Lawang ya. Di Malang kan di Lawang ada kebun teh. Kemarin saya jalan-jalan ke sana Pak. Oh, di Wonosari itu ya. Iya benar, ada di sana ya. Nah boleh Pak kalau ada benalunya untuk pengganti vaksin yang tadi, ini bisa mematikan semua jenis sel tumor Cari dan benalu bakteri di yang pohon ada. teh dan kopi. Sudah ada jurnalnya. Nanti saya berikan. Ayo jurnal kita dari ke Lawang, kedokteran, ke Bapak kebun Ibu. teh Ini Wonosari. sudah 50% khasiat dan anti kankernya. Tapi kalau benalunya sulit ditemukan, jangan khawatir Bapak Ibu, ada tumbuhan yang terakhir. Kenapa yang terakhir? Ini yang paling tinggi khasiatnya, penemuan dari Profesor Dr. Hemping Wijaya Kusuma. Tahu Pak Hemping Bapak Ibu? Tahu ya? Ini penemuan Profesor Dr. Hemping Wijaya Kusuma. Hampir 100% zat anti kankernya. 2 kali lipat dari benalu dan keladi yang tadi. Sudah 2 kali lipat. Apa namanya Bapak Ibu? Temulawak putih. Temulawak putih. Biasanya kan Temulawak putih. umbinya kan warna kuning. Kuning. Kalau temu putih ini dia umbinya putih bersih. Makanya namanya temulawak putih. Temulawak Profesor putih. Dr. Hemping Wijaya Kusuma. Cari Ada temulawak di putih. masyarakat? Banyak. Banyak alhamdulillah Kak Ibu. Ada yang enggak punya, ada yang Temulawak punya. kuning. Tapi Bu, Ada ya. bukan kunyit putih ya. Bukan ya. Saya jelaskan dulu. Kalau kunyit putih, dia itu kunyit putih hanya meningkatkan imunitas daya tahan tubuh. Tapi kalau temulawak putih dari Profesor Hemping itu sudah 95% zat anti kankernya. Temulawak putih, cari temulawak putih, obat kanker. Dia itu umbinya besar-besar, sebesar talas. Tapi kalau kunyit putih, umbinya kecil-kecil, benar sekali. Iya. Seperti biji kacang tanah kalau kunyit putih. Nah, yang punya temulawak putih saya ajarkan cara pengolahannya. Tidak usah vaksin Bapak Ibu, tidak usah vaksin yang 6 juta, ganti dengan ini saja. Kalau ada di masyarakat, silakan olah sendiri untuk mencegah tumor dan kanker. Yang boleh diolah dari penelitian Profesor Hemping harus yang sudah berbunga warna merah pohon. Berbunga ini usia tanamnya minimal 2 tahun. Kalau belum 2 tahun, belum berbunga tidak boleh dikonsumsi karena kenapa? Belum memiliki zat anti kanker. Kalau belum 2 tahun. Nah, kalau sudah berbunga, ambil Temulawak putihnya harus sudah berbunga. seperti keranjang bawang. Umurnya keringkan setelah dalam 2 ruangan, tahun. Jangan terkena sinar matahari. Kalau sudah kering Bapak Ibu, baru kita tumbuk. Kenapa ditumbuk? Dari penelitian Dr. Hemping harus yang sudah seperti ini baru boleh dikonsumsi. Sudah seperti bubuk ya Bu ya. Jadi kita tumbuk yang tadi biar halus seperti bubuk. Karena ekstraknya ini yang mengandung 95% zat anti kanker. Nah kalau sudah halus ada 3 dosis. Dosis yang pertama untuk kita semua yang belum pernah terkena kanker, ambil 1 sendok teh seduh dengan 1 gelas air panas. Minum 1 gelas sehari selama 3 bulan mampu mematikan semua jenis kanker dari ujung kepala sampai ujung kaki kita. Yang kedua, yang sudah ada miom, kista, tumor, kanker, 2 sendok teh pagi, 2 sendok teh siang, 2 sendok teh malam. Yang ketiga Bapak Ibu, ternyata temulawak putih ini bukan hanya mencegah dan bagi yang sudah terkena kanker, tapi penelitian Profesor Hemping mampu menormalkan penyakit zat antiinflamasi lain seperti asam urat, diabetes, mah kronis, nyeri lambung, ambeien, keputihan, kolesterol darah tinggi, sinusitis, bisa meningkatkan vitalitas suami istri dan bisa untuk program hamil Bapak Ibu. Nah, jadi kalau ada temulawak putihnya yang ada penyakit ini sudah sekalian. Ada yang asam urat nggak Bapak Ibu? Ada. Kolesterol? Ada. Darah tinggi juga ada. Jadi sekalian Bapak Ibu mencegah, sekalian nanti mengobati zat anti-inflamasi lainnya. Tapi pertanyaannya semuanya punya tumbuhannya Bu? Nggak punya semua. Ada yang punya ya, yang punya silakan diolah sendiri. Yang tidak punya tumbuhannya kami informasikan. Kita dari Yayasan Kanker Indonesia ada 3 program. Pertama memberikan penyuluhan. Yang kedua
menurunkan dana bantuan. Yang ketiga, Yayasan Kanker itu membudidayakan temulawak putih dan dibagikan secara gratis bagi setiap anggota sosialisasi yang membutuhkan. Ada yang mau nggak Bapak Ibu temulawak putihnya? Mau ya? Monggo Bapak Ibu, ini di lahan kami yang sudah kami bibitkan. Yang mau tidak ada pemungutan dana, tidak ada persyaratan. Memang itu program dari Yayasan Kanker, penyuluhan, memberikan dana bantuan dan membagikan bibit temulawak putih. Tetapi Bapak Ibu persyaratannya jemput langsung ke tempat pembibitan kami. Di mana? Silakan difoto Bapak Ibu. Ini alamatnya ada 2 di Kota Medan. Ada yang mau ke Medan nggak Bapak Ibu? Yang kecil-kecil. Lebih mahal tiket ya Bu ya daripada temulawak putih. Yang sudah diolah di luar Bu, banyak sekali. Yang temulawak putih yang sudah tinggal minum banyak di luaran Bu. Itu banyak sekali. Nah pertanyaannya, tapi apakah itu sudah 2 tahun? Itu pertanyaannya. Itu yang kita khawatirkan. Makanya kalau kami Yayasan Kanker lebih menyarankan silakan bibitkan sendiri Bapak Ibu. Iya. Jadi kita, tapi lama ya Bu ya. Nunggu 2 tahun. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, nanti sebelum ke sana sudah difoto Bu alamatnya? Sudah. Oh belum? Iya Bu, difoto dulu. Yang sementara ini yang mengakibatkan salah satu faktor itu tidak. Selain dari bahannya ini, esensinya tadi, rasanya tadi terbuat dari bahan kimia. Nah, jadi mungkin kalau ada misalnya anak muda ya, anak muda yang suka pakai seperti ini, itu juga bahaya, nggak boleh. Dan apakah orang yang di sampingnya, kita kan kalau proaktif kan kalau kita di sampingnya namanya perokok pasif. Apakah kita juga berbahaya di samping perokok? Nah, pertanyaan kedua, apakah seseorang yang sudah diangkat kanker prostatnya, oh dia belum kanker, belum mengarah ke kanker, dia sudah ada gejala, tidak kanker. Kalau sudah diangkat, apakah dia masih dan bisa mengarah ke kanker? Makanya biasanya kalau yang sudah terkena kanker, itu disarankan dokter rutin untuk screening. Gunanya untuk apa? Untuk melihat masih ada nggak bibit-bibit yang kemungkinan akan ganas ke sana. Seperti itu. Makanya disarankan untuk screening, cek ulang secara berkala. Kelihatan bibit-bibit apakah ada yang mulai aktif lagi atau ganas lagi seperti itu. Jadi pertanyaan itu apakah bisa? Bisa Bu. Jawabannya bisa. Jadi dengan cara untuk menghindarinya lakukan screening. Terima kasih Bu. Ada lagi ibu yang lain? Bapak-bapak, iya monggo Bapak silakan. Ya, baik, terima kasih Bapak. Nah, gejala awalnya sebenarnya Pak, sebelum bengkak, pasti Bapaknya kencing anyang-anyangan dulu. Nah, setelah kencing anyang-anyangan, baru nanti terasa sakit di bawah perut. Kalau sudah sakit di bawah perut, nyeri buang air kecil, baru nanti biasanya terjadi pembengkakan Pak. Jadi dia tidak akan bengkak langsung. Biasanya Bapak kencing anyang-anyangan dulu. Nah, kalau sudah bengkak, seperti pasien kami yang tadi, apakah itu gejala kanker prostat? Itulah yang dinamakan gejala awal dari kanker prostat. Nah, jadi sebelum terjadi pembengkakan, kalau sudah kencing anyang-anyangan, sakit di bawah perut, sakit di bawah punggung, sakit di pangkal paha, saat buang air kecil, terasa nyeri, jangan dibiarkan bapaknya sebelum bengkak prostatnya, ini harus sudah segera ditangani ke puskesmas atau rumah sakit. Karena kalau sudah bengkak, inilah yang mengakibatkan kanker ganas pada kanker prostat nanti seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Bapak. Ada lagi? CA main. Ya. Apa nih gatal? Badan gatal adalah gejala awal dari CA. Tapi saya belum tahu CA apa. Jadi ada gatal, Ya. tapi bukan gatal apa namanya kayak alergi atau pembunuhan. Bukan ya? Iya. Semakin digaruk semakin gatal. Ada akhirnya. Ya, ini warna sekali. Padahal sudah mandi. Iya. Ternyata dia bilang mereka gatal. Karena gejala awal saya mengidap CA mama. Iya. Apakah benar? Apakah benar gatal itu gejala awal
Apakah rasa gatal yang berlebihan, apalagi untuk menyebar ke tempat lain, apakah sampai timbul kemerahan seperti bintik-bintik biasanya Bu? Hitam-hitam kayak coklat Kayak luka bakar biasanya, iya kayak tusuk-tusuk. Nah itu yang saya sampaikan tadi Bu, itulah salah satu gejala awal dari CA-MAMAI atau kanker payudara. Dan gatalnya ini pada penderita kanker payudara, walaupun sudah kita mandi, pakai sabun sebersih mungkin, dia tidak akan baru. Karena kenapa Bu? Dia di dalam darah. Nah, kenapa dia semakin menyebar ke tempat lain? Karena sifatnya ini penyebarannya melalui pembuluh darah. Semakin kita garut, dia akan menyebar. Karena pembuluh darah tadi Bu, semakin kita garut, dia akan semakin gatal. Itu salah satu gejala dari penderita kanker payudara. Sementara yang Ibu sampaikan tadi itu sudah penyintas atau yang sudah. Halo kita, sehat nih. Alhamdulillah kita ketemu di PKK. Ada acara pencegahan kanker. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya Bu ya. Terima kasih. It's easy to see you are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met, jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. Jump in your car and we drive to the beach. The sun was setting, it was just you and me. Wind in my hair and the sand in my shoes. Could've chosen anyone, but I choose you. Hop back in your car, top down. There's no stopping us, cause we own this town. Never knew I could have such fun. Never thinking you would be my number one. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. Jump in your car and we drive to the beach. The sun was setting, it was just you and me. Wind in my hair and the sand in my shoes. Could've chosen anyone, but I choose you. I look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone?